Welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang sebuah cerita yang menurut saya cerita ini atau kisah ini sangat cocok untuk difilmkan, yang membuat saya terpikir untuk menyampaikan pesan ini di video kali ini. Sesuai dengan judul video kali ini, kisah yang dimaksud yaitu tentang kisah atau cerita yang bersumber dari riwayat kitab suci. Sebelumnya kisah-kisah tentang agama sudah pernah dibuat, meskipun memunculkan kontroversi dikarenakan versinya yang berbeda-beda dengan kitab-kitab aslinya. Namun demikian, industri perfilman luar negeri tetap saja merilisnya. Sebut saja yang pertama adalah film Noah. Diperankan oleh Russell Crowe, menceritakan tentang kisah Nabi Nuh menghadapi cobaan banjir besar yang meniadakan sebagian besar penduduk bumi. Kemudian ada film Moses, dibintangi oleh Christian Bale, yang memerankan Nabi Musa tentang kisahnya melawan Firaun. Dan meskipun ada kontroversi seperti di dalam Islam seorang nabi tidak boleh digambarkan, tapi tetap saja para penikmat film menikmati sajian berbobot dari kedua film ini. Bagaimana tidak? Selain dibintangi oleh nama-nama besar, kita juga disuguhkan dengan efek-efek menakjubkan yang memberikan gambaran tentang kisah luar biasa yang dialami para nabi. Langsung saja kepada kisah menarik yang pertama apabila difilmkan. Umat muslim tentu sudah tahu bahwa membuat karakter atau gambaran fisik tentang Nabi tidak diperbolehkan. Sekalipun ada yang membuat film mengenai Nabi, wajahnya harus ditutupi atau tidak diperlihatkan. Namun, ternyata banyak film-film mengenai Nabi yang sudah pernah ditayangkan oleh industri perfilman luar negeri, sekalipun mendatangkan kontroversi. Sebut saja film Noah, yang menceritakan kisah Nabi Nuh diperankan oleh Russell Crowe, dan film Night of God Exodus, yang menceritakan kisah Nabi Musa diperankan oleh Christian Bale. Sekalipun ceritanya berbeda dengan versi Islam, namun tetap harus diakui bahwa film-film yang dilakoni oleh nama-nama besar tersebut dan didukung dengan efek CGI yang baik cukup dapat membuat penikmatnya terhibur. Namun film hanyalah sebuah film, jangan sampai karena film ini mempengaruhi apa yang kita yakini terhadap kitab suci kita masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cerita atau kisah Islam yang menarik apabila difilmkan. Pertama, turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi. Seperti yang sudah kita ketahui, dikarenakan melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah khuldi, Nabi Adam dan Hawa akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi. Nabi Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda sehingga terpisah selama 40 tahun sebelum akhirnya bertemu di Padang Arafah atau Jabal Rahmah. Kondisi bumi yang berbeda dengan surga membuat Nabi Adam dan Hawa banyak belajar dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Mulai dari berternak, bercocok tanam, membuat pelindung tubuh dari berbagai kondisi cuaca, dan juga membangun sebuah keluarga. Sebagai seorang nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi, Nabi Adam menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran kebaikan dan keimanan kepada Allah. Namun Nabi Adam juga dihadapkan dengan persoalan yang terjadi di dalam keluarganya, yaitu perseteruan antara Habil dan Qabil, yang berujung pada terbunuhnya Habil. Hal ini membuat Nabi Adam sangat murka terhadap Qabil, dan peristiwa ini adalah tindakan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Dari sepenggal cerita Nabi Adam ini, tentunya akan banyak momen-momen yang sangat menarik dan juga memiliki hikmah yang penting bagi kehidupan kita. Mulai dari rasa bersalah atas dilanggarnya larangan Allah, proses bertahan hidup Nabi Adam dan Hawa di muka bumi, perjalanan menemukan Siti Hawa selama 40 tahun, hingga pahitnya menjadi seorang ayah yang menemukan anaknya membunuh saudaranya. Pasti kisah ini sangat menarik apabila dikemas dalam sebuah film. Terlebih, kisah Nabi Adam ini memiliki semua kualifikasi sebagai syarat untuk menjadi film yang sangat berkesan bagi para penikmatnya, di mana terdapat unsur drama, unsur fantasi atau pertualangan, dan juga unsur romans. Selanjutnya, cerita Islam yang menarik apabila difilmkan adalah kedatangan Imam Mahdi dan Dajjal. Umat muslim tentunya pasti tidak asing lagi dengan kedua nama tersebut, di mana salah satu tanda kiamat besar yang akan terjadi yaitu munculnya Imam Mahdi dan Dajjal pada akhir zaman. Diriwayatkan bahwa Al-Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad, di mana ia ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin umat Islam selama 7 tahun. Termasuk Nabi Isa kelak juga akan bermakmum kepadanya, bersama menyebarkan keadilan di muka dunia setelah sebelumnya banyak manusia tersesat dalam kezaliman dan berperang melawan Dajjal hingga akhirnya Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa. Perseteruan yang kelak akan terjadi ini tentunya akan menjadi hal yang sangat menggemparkan, di mana banyak manusia akan terjebak oleh tipu daya.
Sementara itu, Al-Mahdi dan tentaranya berjuang menyelamatkan umat manusia dari bahayanya fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal nantinya adalah fitnah yang paling mengerikan yang akan terjadi di sepanjang dunia ini diciptakan. Konon katanya salah satu cara Dajjal menebar fitnah di muka bumi ini adalah dengan mempengaruhi manusia dengan memberikan mimpi atau bayangan-bayangan seseorang yang kita cintai mengajak kita untuk menyembah Dajjal, di mana hal ini akan menimbulkan keraguan dalam diri kita sendiri, bahkan ada yang berpindah haluan. Terlebih, orang-orang yang menentang Dajjal pada saat itu akan dipersulit hidupnya hingga terkikislah imannya. Bahkan hal itu akan membuat kita saling berseteru satu sama lain hingga terpecah belah. Semoga kita semua dilindungi dari hal mengerikan tersebut. Saat masa-masa sulit dunia di bawah pengaruh Dajjal adalah Nabi Isa yang diutus oleh Allah untuk mengakhiri kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh Dajjal, sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh HR Muslim berikut. Tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus, di menara putih dengan mengenakan dua baju, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau napasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut, lalu membunuhnya. Setelah itu, Isa ibnu Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Dalam hadis lainnya dijelaskan mengenai kehidupan manusia setelah kematian Dajjal, yaitu selama 7 tahun manusia akan hidup damai tanpa adanya permusuhan. Kemudian berhembuslah angin sejuk dari arah Syam yang mencabut nyawa orang-orang beriman. Dan tidak lama setelah itu terjadilah kiamat. Cerita Islam selanjutnya yang sangat menarik apabila difilmkan adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Jika kisah ini difilmkan, tentunya akan sangat menarik untuk disaksikan. Bisa kita bayangkan bagaimana cara manusia bekerja sama untuk bertahan hidup dengan membuat strategi untuk melawan. Kemunculan Ya'juj Ma'juj adalah setelah kemunculan Al-Masih dan Ad-Dajjal. Tapi, mereka muncul di tahun-tahun yang sama. Pada video ini, kami menempatkan urutan berbeda dengan kemunculan Al-Mahdi dan Dajjal sebab cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj jika kita analogikan ke sebuah film akan mengingatkan kita dengan cerita zombie pada umumnya. Ketika tiba masanya, Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menghancurkan dinding pembatas yang dulu dibangun oleh Zulkarnain, yang selama ini memisahkan umat manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan menyebar menuruni pegunungan dengan cepat untuk membuat kerusakan di muka bumi. Konon katanya ketika kita melihat momen keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari ketinggian, itu akan seperti melihat jutaan semut yang bergerumun keluar dari sarangnya. Ketika dinding penghalang itu runtuh, maka kaum perusa itu akhirnya bisa menyeberangi lembah yang selama ini menghalangi mereka. Kemudian bertebaranlah mereka ke seluruh penjuru bumi seperti gelombang lautan, menghabisi kehidupan manusia dan membentuk tatanan kehidupan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari disiratkan bahwa populasi manusia biasa dibandingkan dengan Ya'juj dan Ma'juj saat itu adalah 1 berbanding 999. Selain jumlah yang sangat banyak, kondisi fisik Ya'juj dan Ma'juj juga jauh lebih kuat dari manusia biasa. Saat itu, manusia lebih dianjurkan untuk bersembunyi apabila tidak memungkinkan untuk melawan. Dari cerita ini bisa kita bayangkan bahwa zaman kemunculan Ya'juj dan Ma'juj ini akan membuat manusia di dunia tidak dapat hidup normal seperti sekarang ini. Mungkin hanya untuk mencari makan saja kita harus bersembunyi dari Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya 1000 kali lipat lebih banyak dari jumlah manusia. Tentunya manusia harus berlaku cerdik dalam menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, karena jika tidak, kehidupan manusia mungkin saja tidak tertolong lagi. Apabila kisah cerita ini difilmkan, mungkin akan ada dua pilihan latar, yaitu setelah Perang Dunia Ketiga, di mana tidak ada lagi teknologi dan senjata canggih, atau cerita kemunculan Ya'juj dan Ma'juj bisa di saat teknologi dan senjata canggih masih ada, di mana pertarungan manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj inilah Perang Dunia Ketiganya. Menurut kamu, latar mana yang paling cocok? Itulah beberapa cerita atau kisah yang bersumber dari kitab suci yang menarik apabila difilmkan. Sebenarnya masih banyak kisah-kisah lainnya yang bersumber dari kitab suci yang layak untuk dijadikan film. Namun, ketiga kisah yang kita bahas tadi diprediksi paling gampang diterima masyarakat secara umum. Jika kalian suka video ini, silakan klik subscribe dan like, share, and comment. Sampai jumpa di video berikutnya.